Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yati Purnama dengan NIM 1908338, kelas PKN 2019A, Prodi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai politik etis. Politik etis atau etis geopolitik atau politik balas budi adalah pemikiran progresif bahwa pemerintah Belanda mempunyai kewajiban moral menyejahterakan penduduk Hindia Belanda sebab telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kerajaan Belanda. Latar belakang politik etis. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Munculnya kaum etis yang dipelopori oleh Peter Brosov, wartawan koran The Lokomotif, dan C.Th. van Deventer atau politikus, ternyata membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para bumi putra yang terbelakang. Nah, pada 17 September tahun 1901, Ratu Wilhelma yang baru saja naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan parlemen Belanda bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa bumi putra di Hindia Belanda. Adapun tujuan politik etis. Tujuan politik etis ada dua versi, yakni menurut pandangan pemerintah Belanda dan pihak Indonesia. Secara resmi, tujuan kebijakan politik etis adalah untuk membalas jasa atas kebijakan tanam paksa yang telah dilakukan pemerintah Hindia Belanda yang kemudian berhasil membuat Belanda keluar dari krisis moneter pada saat itu. Kemudian dilihat dari sisi yang lain, tujuan politik etis yaitu untuk menciptakan kaum terpelajar atau terdidik agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Belanda. Contohnya sebagai pegawai Belanda untuk menjalankan fungsi-fungsi administratif rendahan di Hindia Belanda. Yang selanjutnya yaitu ada tokoh pencetus politik etis. Yang keberadaan politik etis di Hindia Belanda ketika itu setidaknya diwarnai oleh sosok-sosok mereka, baik sebagai inisiator, fasilitator, eksekutor, maupun kritikus dari kebijakan tersebut. Nah, berikut ini tokoh-tokoh Belanda yang mewarnai politik etis. Di antaranya yaitu ada Eduard de Wasdekker, Peter Brosov, Konrad Theodor van Deventer atau lebih dikenal Van Deventer, Jacques Heinrich Abedanon, dan Dr. de Wasdekker. Selanjutnya yaitu ada kebijakan-kebijakan politik etis. Nah, yang pertama ada irigasi atau pengairan, yaitu membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Yang kedua ada imigrasi, yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Yang ketiga ada edukasi, yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Adapun implementasi politik etis. Nah, kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh pemerintah Belanda dengan membangun irigasi hanya untuk perkebunan-perkebunan Belanda, dan emigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan Belanda untuk dijadikan pekerja rodi. Hanya pendidikan yang berarti bagi bangsa Indonesia, walaupun pendidikan tidak disalahgunakan, tetapi yang mampu atau yang boleh mengenyam pendidikan yaitu hanya orang-orang tertentu. Selanjutnya ada kegagalan dari politik etis. Berikut di bawah ini terdapat beberapa kegagalan dalam politik etis, di antaranya yaitu PNS dari golongan pribumi hanya dimanfaatkan sehingga Belanda masih mendominasi. Yang kedua yaitu politik liberal memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Belanda dan tidak untuk pribumi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, hanya sebagian kecil kaum pribumi yang mendapat keuntungan dan kedudukan yang baik. Adapun dampak dari politik etis. Nah, dampak dari politik etis ini dibagi menjadi dua, yaitu ada dampak bagi Belanda dan juga dampak bagi Indonesia. Nah, yang pertama yaitu dampak bagi Belanda. Dampak bagi Belanda sendiri yaitu mengenai politik. Dalam bidang politik, desentralisasi kekuasaan atau otonomi bagi bangsa Indonesia, namun tetap saja terdapat masalah yaitu golongan penguasa tetap kuat dalam arti intervensi. Karena perusahaan-perusahaan Belanda kalah saing dengan perusahaan dari Jepang, Amerika, dan menjadikan sentralisasi berusaha diterapkan kembali. Nah, yang kedua itu dalam bidang sosial. Nah, dengan lahirnya golongan terpelajar atau perkembangan bidang pendidikan adalah dampak positif bagi negara Indonesia. Tetapi dampak negatifnya adalah
golongan-golongan bangsawan dan bawah semakin terlihat kesenjangannya karena bangsawan kelas atas langsung dipekerjakan oleh Belanda untuk mengisi pekerjaan di perusahaan-perusahaan Belanda. Nah, yang ketiga ada ekonomi. Nah, lahirnya sistem kapitalisme modern, politik liberal dan pasar bebas yang menjadikan persaingan dan modal menjadi indikator utama dalam perdagangan. Nah, di sini Belanda sendiri kalah saing dengan perusahaan dari Amerika dan juga perusahaan dari Jepang. Nah, yang kedua yaitu dampak politik etis bagi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur seperti pembangunan rel kereta api yang memperlancar perpindahan barang dan manusia. Yang kedua yaitu pembangunan infrastruktur pertanian, dalam hal ini bendungan contohnya, yang nantinya bermanfaat bagi pengairan. Yang ketiga yaitu berdirinya sekolah-sekolah. Dengan adanya berbagai sekolah mengakibatkan munculnya kaum terpelajar atau cendekiawan yang nantinya bisa menjadi pelopor pergerakan nasional. Seperti contoh Sutomo, mahasiswa Stovia yang mendirikan organisasi Budi Utomo. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.